Ini pusat pangkalnya jin. Boleh juga, ain juga. Pusat pangkalnya jin di tubuh manusia ini. Ini apa nih? Tulang belikat. Nah, belikat. Nah. Ibu, bapak kalau mau ngeruqyah orang yang kemasukan ini tekan. Baca ayat ruqyah itu ayat kursi atau Fatihah atau ketiga kul. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tarik. Lahu ma fis sama, tekan sambil tekan. Ya kayak gini nih. Pak ya. Lahu ma fis, nah buangin. Lahu ma fis sama sampai terakhir. Buang. Ya. Atau begini boleh. Oh, tangannya. Tangannya begini boleh? Begini boleh. Ini pusat pangkal jin. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi, terus tarik sampai keluar. Set. Sampai berapa banyak set? Terserah. 3 kali minimal. Yang satu juga begini. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Keluarin terus. Ya. Pak, bapak, ibu, suami istri boleh ganti-gantian. Kalau seandainya, mohon maaf, bapak nggak pernah kerja berat, ibu nggak pernah kerja berat, tapi kok tiba-tiba pegal tangan, betul nggak? Ah, itu kalau orang Betawi bilang ketimpangan jin. Ketimpangan apa ketumpangan? Ketimpangan. Ketindian jin. Nggak pernah kerja berat, tiba-tiba sakit tangannya. Itu bukan sakit, ketumpangan jin, ketindian jin. Makanya keluarin di situ. Gimana caranya? Itu dia tadi. Boleh sama misalkan suami, mah tolong dong mah gitu kan. Ah gitu. Ya. Terus tangannya pegal. Tarik. Nah. Saya ajarin. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tarik. Nah itu. Gini. Tekan ya Pak ya tadi. Terus gini. Selesai. Ah. Mau an-nas juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu. Tarik. Terus aja begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, tapi dalam keadaan wudu. Ya, yang ngeruqyah itu dalam keadaan wudu. Ya. Itu dia. Kemudian pangkalnya di mana lagi? Mohon maaf, Pak. Jadi bahan praktek nih. Ya. Ini dia di sini. Apa nih? Leher. Tengkuk. Dipencet. Ya, kalau lagi ada yang kemasukan, tekan, agar tekan, jangan tekan kencang kesian. Tekan aja. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu, tarik. Oh gitu, terus tarik terus. Nah itu dia. Yang terakhir di kepala. Mohon maaf Pak ya. Kepala begini. Tarik gini. Bacanya ayat ruqyah, Fatihah, ayat kursi sama 3 kul. Trikul. Enggak perlu baca yang macam-macam. Itu dia ayat ruqyah. Kemudian hadir, itu dia Fatihah, ayat kursi sama trikul 3 kul. Bentar Bapak Ibu ya, dikonekin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga kita lanjutkan dengan kajian satu buah ilmu atau ta'lim. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini connect-nya agak lama ya memang nih laptopnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insyaallah pembahasan kita ini yaitu mengenai penyakit ain. Ada yang tahu Pak? Penyakit ain? Ya. Penyakit ain dan cara mengobatinya. Ya. Penyakit ain dan cara mengobatinya hadirin rahimakumullah, yaitu kita memahami bahwa sesungguhnya apakah sebenarnya penyakit ain itu? Penyakit ain adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Ya, makanya di sini kan ada di Kuningan ada rumah sakit mata namanya rumah sakit Aini. Ya. Tapi itu bukan rumah sakit pandangan mata, memang rumah sakit mata. Tapi sekarang ditutup kalau tidak salah ya. Ya ditutup ya, ada nggak ada. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, isabatul ain ghairahu bi'ainihi, seorang yang memandang kemudian menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Jadi yang berdampak bukan dia yang memandang tapi yang dipandangnya. Yang berdampak bukan dia yang melihat tapi yang dilihatnya. Asal katanya dari mana penyakit ain itu? Dari bahasa Arab dijelaskan bahwa ain itu berasal dari kata ana ya'inu, ya, terkena sesuatu dari mata. Nah, hebat juga ya, mata bisa menyebabkan sesuatu hal, bisa menjadi sakit, mati, rusak dan sebagainya. Asalnya penyakit ain ini hadirin rahimakumullah yaitu dari kekaguman orang yang melihat sesuatu lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandangnya tersebut. Itu awalnya seperti itu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ain adalah kekuatan negatif yang berasal dari pandangan seseorang yang disertai rasa kagum, ya, atau rasa dengki, hasad dan lain sebagainya pada orang lain yang dapat membahayakan orang yang dipandangnya tersebut. Jadi hadirin rahimakumullah, ain itu juga adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepada sesuatu atau rasa dengki yang tadi disebutkan. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita kagum lihat sesuatu atau kalau kita lihat sesuatu dengki, ini tetangga punya ini bawaannya dengki, ya kan? Kemudian kita pandangin terus, ya kan? Tapi nggak setiap semua pandangan itu menyebabkan ain. Tidak semua setiap kekaguman itu juga menyebabkan ain, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi dari hal ini kita mengetahui bahwa sesungguhnya yang pertama, pandangan dari orang yang memiliki tabiat buruk yang dalam hatinya terdapat rasa dengki, rasa hasad pada seseorang dan ingin mencelakai terhadap orang yang dipandangnya. Itu yang pertama. Ya, dengki, hasad, iri dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan penyakit ain. Yang kedua, pandangan kekaguman atau ketakjuban, ya, dari orang yang tidak sedang merasa dengki, nggak dengki Pak, Bu, tapi ini merasa kagum, merasa takjub, ya, terhadap sesuatu yang dipandang tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, yang jadi pertanyaan adalah apakah penyakit ain ini benar apa adanya? Ya. Jadi hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa mendahului takdir. Jadi kematian nomor 2 setelah takdir ternyata ain. Ya. Bukan penyakit macam-macam, Pak. Jadi ain ini adalah kematian nomor 2. Takdir itu Pak ada qadar, ada takdir. Ketika seseorang dilahirkan ke dunia, ya,
sebelum dia dilahirkan, ketika di rahim ibunya baru 4 bulan. Itu sudah Allah tetapkan 4 bulan ditiup ruhnya oleh Allah. Ya, melalui malaikat, diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Maka ketika usia 4 bulan, hadirin rahimakumullah, Allah tentukan 4 hal. Yang pertama, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana dia meninggal dunia. Itu ketika umur 4 bulan. Jadi ada ditetapkan kematian kita ketika kita 4 bulan. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, tentang rizkinya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu mau kerja jam berapapun, sampai lembur, sampai begadang, atau bahkan kayak Bang Toib nggak pulang-pulang, ya, itu rizkinya tetap ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu yang disebut dengan qadar. Kemudian yang ketiga, ditentukan ketika usia 4 bulan, yaitu tentang amal perbuatannya. Dan yang keempat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang apakah dia bahagia atau sengsara hidup di dunia. Tuh. Yang pertama dan kedua, kematian dan rizki, itu disebut dengan qadar. Yang ketiga dan keempat, amal perbuatan dan apakah dia nanti bahagia atau sengsara, itu disebut dengan takdir. Kalau qadar itu tidak ada campur tangan kita, Bu. Nggak ada ikhtiar makhluk. Itu semuanya dari Allah, murni dari Allah. Rizki, kematian itu murni dari Allah. Tapi takdir ini, hadirin rahimakumullah, ada campur tangan manusia di dalamnya. Ada ikhtiar manusia di dalamnya. Contoh tentang amal perbuatan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu maka ada ikhtiar manusia. Ini mau ke masjid apa enggak? Ini mau sholat apa enggak? Itu dia. Itu yang disebut dengan takdir, hadirin rahimakumullah. Artinya ada campur tangan. Makanya ini dijelaskan oleh baginda Rasul, ain itu memang benar ada. Dan andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sungguh ain itu yang bisa mendahului takdir. Jadi istilahnya kematian nomor 2 di dalam agama ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, dijelaskan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru may yamut ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain." Sebab yang paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir adalah ain. Ya, makanya jangan kaget kalau tiba-tiba ibu sehat, bapak sehat, ya. Kemudian datang tamu, kemudian setelah tamu pulang, bapak ibu demam, meriang. Itu bisa jadi penyakit ain. Ya. Kemudian bapak ibu hadirin rahimakumullah, jangan kaget. Kan biasa kalau kita punya barang, Bu, ya, misalkan apa? AC lah, ya. AC, udah lama nih AC-nya bagus. Istilahnya udah 6 tahun, Pak, masih bertahan. Terus kata tukang cuci apa? AC, tukang servis AC, wah ini apa namanya, AC-nya udah lama juga nih, bagus juga ini. Nggak lama kemudian habis diservis tuh AC rusak. Suka begitu nggak kadang? Sama handphone juga begitu, Bu. Ya, handphone ini baru beli, tiba-tiba nggak lama kemudian, loh kok handphone baru rusak, nggak bisa dipakai, gitu dia. Nah, maka itu dia ain. Kok ain bisa kena barang? Bisa. Ya, ain bisa apa namanya, bisa juga terkena pada benda, sesuatu benda mati. Makanya itu hadirin rahimakumullah, dijelaskan oleh Allah tentang penyakit ain ini di dalam Al-Qur'an, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ya Muhammad benar-benar orang yang gila. Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan maksud dari pandangan mata ini adalah pandangan mata yang menyebabkan ain. Ya. Lantas apa yang menyebabkan terjadinya penyakit ain? Yang pertama yang menyebabkan terjadinya penyakit ain adalah karena hasad, karena iri, karena dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Orang yang memiliki hasad terhadap orang lain lalu memandang orang tersebut dengan pandangan penuh rasa hasad, ini bisa menyebabkan penyakit ain. Nah, makanya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berlindung daripada orang yang hasad, untuk berlindung daripada orang yang dengki. Itu di dalam Al-Quran surah apa? Al-3 Qul Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq,
wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya itu dia. Itu yang menyebabkan pertama penyakit ain. Orang dengki, orang iri terhadap sesuatu hal, atau terhadap saudaranya, atau bahkan terhadap tetangganya, Pak. Ya. Tetangganya punya ini, dia dengki, hadir rahimakumullah. Atau bisa juga hadir rahimakumullah bukan terhadap orangnya tapi terhadap bendanya. Ya, terhadap bendanya. Bapak ibu lihat tetangga, mohon maaf, punya mobil baru. Kemudian ibu bapak ngomongin terus, dan dilihat itu mobilnya terus. Dilihatin dari jendela itu mobil tetangga, dilihatin terus, ya. Kemudian ada rasa iri, ada rasa dengki di dalam diri kita. Bisa jadi Pak, mobilnya itu nggak lama kemudian, walaupun mobil baru, nggak bisa dipakai, langsung rusak. Ibu juga bapak ketika di jalan lihat kendaraan Pak, ada mobil lewat, ya. Kemudian bapak ibu hadir rahimakumullah lihat mobil lewat, bilang sama orang lain, "Wih, gila tuh mobilnya." Atau orang Betawi bilang, "Ih, buset mobilnya, keren banget itu." Gak lama kemudian bapak ibu mobilnya di ujung itu lagi setelah itu tabrakan. Itu yang menyebabkan penyakit ain. Kan dahsyat, ya. Itu nggak pakai sihir Pak, langsung itu cash Pak setelah itu. Karena penyakit ain itu hadirin rahimakumullah nggak lama ketika dipuji langsung dia bisa menyebabkan penyakit ain. Nggak pakai nunggu waktu Pak, nggak pakai nunggu berhari-hari penyakit ain itu. Itu yang pertama, ya, terjadi karena rasa dengki, iri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan penyakit ain? Pandangan kagum terhadap orang lain ataupun benda mati. Ini di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimakumullah, ada seorang sahabat lagi mandi. Iktasala Abi Sahl bin Hunayfin bil Harrar. Malum Pak udah tua pakai ini nih, ya. Fanaza jibbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Qala wa kana Salun rajulan abyad hasan al-jildi. Qala fa qala Amir bin Rabi'ah ma ra'aitu kal yawm wala jilda adra fa wa'ika Sahlun makana fashtad da'wakuhu fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira an Sahlan wa'ika wa annahu ghairu ra'ihi ma'aka ya Rasulullah. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Sahlun billadhi kana min sya'nin Amir ibn Rabi'ah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamu yaqtulu ahadukum akhahu alla barrakta innal 'aina haqqun tawadda lahu fatawadda lahu Amir ibn Rabi'ah faraha Sahlu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya langsung ini di zaman Rasul Pak. Suatu saat ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf lagi mandi di Al-Kharrar. Al-Kharrar itu satu lembah, satu danau Pak, di kota Madinah ketika itu. Kemudian ini Sahal bin Hunayf membuka bajunya. Kemudian ada kawannya yang mandi bareng di lembah tersebut, di danau tersebut, namanya Amir bin Rabi'ah. Ketika itu Amir bin Rabi'ah lihat sahabatnya Sahal, ya. Dilihat sahabatnya Sahal, Masya Allah, hadirin rahimakumullah, kata Amir bin Rabi'ah, pas melihat kulitnya Sahal bin Hunayf, maka Amir bin Rabi'ah mengatakan seperti ini, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Ini Pak dipuji sama laki-laki, temannya lagi mandi bareng. Kalau kita di kolam renang, betul Pak, di kali, di sungai dan lain sebagainya. Dilihat nih nggak pernah lihat kulitnya Sahal, Amir bin Rabi'ah. Akhirnya keluar mandi bareng, lihat kulitnya Sahal dan dipuji Pak. Maka Sahal pun langsung jatuh sakit seketika. Itu dahsyatnya penyakit ain. Dan hadirin rahimakumullah, sakitnya bertambah parah. Kemudian ini dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dikabarkan datang kepada Sahal. Kenapa kok kamu tiba-tiba sakit, wahai Sahal? Apa sebenarnya yang terjadi? Diceritain Bu sama Sahal bin Rabi'ah, ya, Sahal bin Hunayf, ya, sama Rasulullah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oh begini ya Rasulullah, ya, tadi pagi aku mandi sama Amir bin Rabi'ah. Kemudian Amir bin Rabi'ah bilang kepada aku begini, wah, Masya Allah, Sahal ini kulitnya luar biasa, putih banget, ya, seperti kulit wanita gadis. Itu yang dikatakan Amir bin Rabi'ah. Akhirnya hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memanggil Amir bin Rabi'ah. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimakumullah,
memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah untuk berwudu, dan air wudunya disiramkan kepada Sahal bin Hunayf yang tadi sakit, tiba-tiba jadi sakit. Jadi itu bisa disembuhkan Pak. Nanti bisa disembuhkannya dengan apa? Itu pertama dengan air wudu. Kita wudu, ya, kemudian rahimakumullah, air wudunya dimandiin atau disiramkan kepada orang yang kena penyakit ain. Ada juga, bukan ini Pak, ya, ini kisah nyata juga. Ada bapak mau berangkat kerja, punya anak bayi, ya, anak bayi umur di bawah 1 tahun. Kemudian rahimakumullah, karena saking senangnya sebelum berangkat kerja dicium anaknya. Kemudian bilang gini, aduh anak ganteng, anak hebat, anak pinter. Tuh. Kemudian rahimakumullah, pas bapaknya berangkat kerja, anaknya langsung demam Bu, Pak. Ditelepon sama istrinya, Pak, kok anak kita ini sakit tiba-tiba Pak? Loh kenapa? Nggak tahu. Akhirnya diperiksa Pak ke dokter dan lain sebagainya. Kata dokter bilang ini nggak ada penyakitnya, ya. Coba aja nanti dikasih obat apa segala macam, nggak sembuh juga. Akhirnya rahimakumullah konsultasi. Setelah konsultasi ke Ustadz, ditanya apa yang kamu lakukan. Oh saya Ustadz, sebelum saya berangkat kerja, ini saya punya anak. Saking senangnya saya punya anak saya puji. Anak hebat, anak ganteng dan lain sebagainya. Tuh anak tiba-tiba bapaknya berangkat langsung demam. Kata Ustadznya bilang, ya udah, kalau gitu kamu wudu, ya, air wudu kamu kemudian dimandikan kepada anak kamu, untuk anak kamu ini. Dan seketika itu juga langsung kes sembuh Pak. Nah, penyakit ain itu kes langsung sakit, tapi ketika diobatkan dengan air wudu orang yang memandang tersebut atau memuji tersebut langsung sembuh Pak. Istilahnya mengalahkan obat itu, langsung cepat sembuhnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang memandang dengan pandangan kagum atau khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang ia lihat juga. Maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau mau masukin anak nih, misalkan habis wisuda atau anak punya prestasi, tiba-tiba masukin status, kan sering Pak ya orang tua gitu. Hati-hati. Ya, tiba-tiba nanti anak kita itu bisa langsung jatuh sakit kalau mau masukin status. Saya pernah Pak, satu kali Pak, kebetulan anak saya dapat hadiah umroh dari pesantrennya karena udah hafal 30 juz kan, perempuan umur 18 tahun. Setelah dapat hadiah umroh, kemudian saya ajak nginap Pak Bu di hotel di Bandung ketika itu. Kemudian setelah saya ajak nginap, tiduri satu kamar sama istri, ya, kemudian bertiga aja memang. Kemudian hadirin rahimakumullah, saya lihat anak saya itu malamnya demam, bangun terus demam, terus kemudian pusing apa segala macam. Ini tadi sehat waktu acara wisuda, kok tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit. Saya cari kenapa ini masalahnya. Ternyata saya baru paham Pak, karena memang saya sering bahas masalah lain. Saya masukin anak saya itu status ketika di wisuda, ya. Nggak, saya masukin status bangga Pak, anak hafal Quran ya kan begitu. Kemudian dapat berangkat umroh dan lain sebagainya. Akhirnya saya lihat, ya Allah, masya Allah. Saya masukin status. Saya lihat handphone istri saya juga dimasukin status sama istri saya. Akhirnya jam 12 malam Bapak Ibu hadirin rahimakumullah di kamar hotel itu saya hapus semua status. Istri saya juga status saya hapus. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah itu saya ruqyah. Dan seketika itu juga langsung kes sembuh Pak. Langsung bisa tidur. Itu dahsyatnya penyakit ain. Kan kita nggak tahu Pak, yang lihat status kita siapa aja. Bahkan ada orang yang ngiri, betul nggak Pak? Ngiri, dengki, ya apa segala macam, hasad kepada kita. Tiba-tiba menyebabkan penyakit ain, padahal orang yang jauh. Yang lihat status kita jauh, bukan di depan mata kita, lihatnya jauh. Cuma karena lihat handphone ini, Mas, apa? Gitu aja bangga, gitu apa segala macam kan? Itu khawatirnya seperti itu Pak. Makanya hati-hati kalau masukin status anak kita. Gimana caranya Ustadz? Kita masukin status, kita bangga dengan prestasi anak kita, boleh. Caranya Bapak Ibu, yang pertama ucapkan gini dulu. Masya Allah, tabarakallah. Baru, alhamdulillah, anak kami dapat prestasi yang luar biasa, boleh. Jadi ucapkan dulu Masya Allah, tabarakallah. Nanti statusnya itu juga akan dibaca oleh orang yang lihat status kita. Kan nggak mungkin lihat gambarnya doang. Pasti dia baca apa? Masya Allah, tabarakallah. Itu dia.
Boleh masukin status. Artinya apa? Rahimakumullah. Itu kan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat dariku kata Allah disiarkan, diceritakan. Ini kan nikmat. Artinya dapat kebanggaan, anak lulus wisuda dan lain sebagainya. Anak punya prestasi bagus, boleh. Cuma kita pakai tulisan apa? Masya Allah, tabarakallah. Itu dia. Kemudian apakah ain itu juga bisa terkena pada benda mati? Para ulama mengatakan bahwa benda mati juga bisa terkena ain. Benda mati yang terkena ain bisa mengakibatkan apa? Rusak atau hancur secara tiba-tiba. Tuh, benda mati yang tadi saya ceritain. Kalau kita lihat mobil, kalau kita lihat benda, hati-hati nih muji handphone orang, muji barang orang, hadirin rahimakumullah. Tiba-tiba tuh hancur barang, tiba-tiba rusak, Pak. Ya, makanya kemarin saya habis servis AC. Yang tadi saya ceritain masalah AC. Kata tukang AC, wah Ustadz, ini udah berapa lama nih? Bagus juga nih AC. Aduh, Kang jangan dipuji Kang, nanti rusak. Oh iya jangan. Itu dia Pak. Ya, kalau mau puji boleh. Yang tadi, Masya Allah, nih AC, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Atau Masya Allah, tabarakallah, handphonenya luar biasa, boleh. Ya, jangan dipuji kekaguman tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau apalagi Pak, mohon maaf, ketika kita terhindar dari sesuatu, contohlah, ada kita lagi jalan di pinggir jalan sama teman, tiba-tiba ada motor mau nyerempet, ya, kemudian ditarik sama teman kita. Yang kita ucapkan pertama kali apa biasanya? Hah? Bukan. Orang Betawi biasanya, untung lo gue tarik, betul nggak? Oh, orang Betawi gitu, untung lo gue tarik. Emang ada si untung gitu? Bukan. Yang disebut nama Allah dulu. Misalkan Alhamdulillah, boleh Alhamdulillah. Nah, untung gue tarik, baru ngomong gitu. Atau Masya Allah, untung gue tarik loh, kan begitu. Jangan si untungnya dulu yang disebut. Biasanya kita apa? Untung. Nah itu dia. Lagi ada musibah, banjir, hadir rahimakumullah, ya. Tiba-tiba hadir rahimakumullah kita tertolong oleh sesuatu. Misalkan kita lagi banjir, ada tim SAR datang, kemudian kita ditolong. Kita bilang apa? Untung ada tim SAR. Tuh. Betul nggak? Yang nggak disebut yang disebut bukan Allahnya dulu, tapi makhluknya dulu. Makanya Allah marah. Allah Maha Pencemburu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini bisa terjadi pada benda mati juga. Ain itu dijelaskan dalam satu hadis, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku. Ini satu doa, ya, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta keselamatan dari agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ini ada satu cerita di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, tentang pemilik dua kebun. Ya, pemilik dua kebun ini hadirin rahimakumullah, bukan pemiliknya dua orang, tapi pemiliknya satu orang, tapi dia punya dua kebun. Ya, dua kebunnya ini luar biasa Pak, namanya kebun anggur. Wah luar biasa, kebun anggurnya tanamannya subur, dan dia nggak perlu bikin pagar lagi. Kenapa? Karena di sekelilingnya itu ada pohon korma. Ini terjadi bukan karena dia yang buat, tapi karena memang faktor alam, istilah Allah Subhanahu Wa Taala yang buat. Allah yang buat seperti itu. Dia kagum Pak. Dan di tengah-tengahnya itu, di antara dua kebun ada sungai. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Sungainya luar biasa, airnya jernih. Kemudian ada juga danau kecil-kecil di situ Pak. Dan dibuat wisata di zamannya itu. Saking bangganya hadirin rahimakumullah dengan kebun yang dia miliki, dia setiap masuk kebun gak pernah mengucapkan nama Allah. Akhirnya ada kawannya ini, kawannya yang kebetulan kehidupannya kurang mampu, miskin dan lain sebagainya, bilang, hey bro, istilah orang Betawi bilang kan gitu kan, ente kan punya dua kebun ini, kebunnya luar biasa. Coba kalau setiap masuk kebun itu baca Masya Allah la quwata illa billah. Apa dia bilang Pak, Bu? Oh enggak. Siapa bilang ini kebun dari Allah tuh? Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghancurkan kebun ini. Sama kayak film Titanic, betul nggak? Waktu Titanic jadi apa pemiliknya bilang? Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tuh. Memang ngomongnya begitu Pak.
Ketika tak jadi ini Titanic, kapalnya luar biasa, pemiliknya bilang, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Ini pemilik 2 kebun begitu, bahkan Tuhan pun tidak bisa menghancurkan kebun ini. Dia bilang begitu, Pak Bu. Kemudian kata temannya bilang, hati-hati kalau ngomong, ya, nanti kalau seandainya kebun kamu ini kena petir, hancur, berantakan, rata kebun korma kamu, rata kebun anggur kamu. Dan nanti kalau Allah berkehendak bisa jadi itu air sungai ambles ke bawah. Kemudian hadirin rahimakumullah, gak lama kemudian setelah dia tidur malam hari, dia tinggalkan kebunnya, kemudian dia tidur, pagi harinya dia mau datang ke kebunnya lagi, betul Pak, habis, hancur rata semuanya, dan air sungainya amblas ke bawah. Nah, itu dia. Makanya hadirin rahimakumullah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Walaula id dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan nanti ibu baca di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Kemudian hadirin rahimakumullah, pertanyaan berikutnya, apakah semua pandangan seseorang yang disertai rasa kagum atau dengki dapat membahayakan orang lain? Belum tentu. Nah, jadi ibu kalau sewot sama orang, sama tetangga, biar lo kena ain lo, biar lo kena ain, dipandangin terus tetangga tuh, belum tentu Pak. Ya, belum tentu juga. Kita benci sama pemimpin siapapun, ya, kemudian kita bilang pas di TV, gue pandangin terus lo, gue pandangin terus lo, gue benci sama lo, belum tentu juga Pak. Jadi belum tentu setiap pandangan itu bisa menyebabkan penyakit ain. Pandangan berkekuatan ain tidak secara pasti wujud pada setiap orang yang memandang orang lain dengan rasa kagum atau rasa dengki. Sebab ain itu sejatinya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dengan adanya kriteria tertentu. Jadi nggak semuanya, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, dijelaskan bahwa ain itu juga bisa disebabkan karena orang melakukan ritual-ritual tertentu. Ini zaman dahulu. Imam Al-Kalbi berkata, dahulu ada lelaki bangsa Arab yang berdiam diri Pak. Artinya ini lagi bertapa, nggak makan, nggak minum selama 2 atau 3 hari. Lalu ia berpindah menuju samping tenda tempat pertapaannya. Kemudian ia berjalan melewati seekor unta dan seekor kambing yang mengangkut orang. Melihat 2 hewan ini, ia berkata, ini habis lagi bertapa Pak, bertapa 3 hari 3 malam. Kemudian setelah keluar dari pertapaannya, dia lihat kambing, dia lihat onta. Kemudian setelah dia lihat kambing, setelah dia lihat onta, kemudian dia berkata, aku tidak pernah melihat onta dan kambing sebagus onta dan kambing ini. Tuh, dipuji onta sama kambingnya, ya. Maksudnya itu cuma memuji, ya. Dia tidak ingin membuat onta dan kambing ini mati. Tapi hadirin rahimakumullah, kemudian 2 hewan itu tidak berjalan banyak langkah lagi kecuali sekelompok orang jatuh dari onta dan kambing itu dalam keadaan meninggal, mati onta sama kambingnya. Langsung Pak, nggak jauh dari tempat dia memuji itu, tiba-tiba beberapa langkah kemudian onta sama kambingnya langsung mati. Semuanya Pak mati, onta sama kambingnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, lalu orang kafir itu minta sama orang tadi muji. Oh, hebat juga ilmu ente nih katanya. Ya, sini sebentar. Kenapa? Coba kamu puji Muhammad. Barangkali dengan kamu puji Muhammad, Muhammad bisa mati. Coba. Ya. Dipanggil Pak, orang yang tadi habis bertapa 3 hari 3 malam. Kemudian lelaki itu pun menyanggupi permintaan orang-orang kafir tersebut. Saat laki-laki itu bertemu dengan Nabi Muhammad sedang melewati jalan, Nabi menembangkan sebuah syair, ya. Dipuji nih Pak sama laki-laki yang habis bertapa, tapi Nabi menembangkan sebuah syair. Jadi boleh bersyair Pak, ya. Puji-pujian itu boleh. Ini Nabi Muhammad SAW buktinya melakukan pujian-pujian. Apa kata Rasulullah? Sungguh kaummu menganggapmu sebagai tuan, sedangkan aku menyangka engkau adalah tuan bagi orang-orang yang diberi kekuatan ain. Jadi kekuatan negatif itu bisa didapati ketika kita melakukan ritual-ritual tertentu. Kemudian Allah menjaga Nabi Muhammad dari kekuatan negatif ain yang dimiliki laki-laki tersebut. Dan Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Qalam ayat 51. Wa iyyakadul ladzina kafaru liyazqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Yang tadi di awal, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, caranya bagaimana mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan penyakit ain? Betul enggak Pak?
Khawatir kita muji anak sendiri, ya, sakit dan lain sebagainya. Khawatir kita puji benda kita sendiri, rusak dan lain sebagainya. Caranya gimana? Supaya apa yang kita puji itu tidak bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit ain. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk mencegah ain, ketika melihat sesuatu hal yang menakjubkan pada orang lain, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Itu yang pertama. Jadi ibu, ya, kalau mau sesuatu, bapak kalau mau memuji sesuatu, ucapkanlah Masya Allah. Nah, anaknya pinter, ya. Kemudian kita mau puji depan anaknya, jangan wah anak papa hebat, jangan. Anak bapak hebat, jangan. Tapi Masya Allah, ya, anak papa luar biasa. Sebut yang disebut Masya Allahnya dulu. Nah, ketika kita mau puji orang lain, Pak, Bu, boleh, nggak masalah puji. Tapi ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Nah, sesuatu yang diucapkan dengan menyebut nama Allah, insya Allah tidak akan menyebabkan penyakit ain. Kemudian yang kedua, mendoakan keberkahan tabrik dengan mengucapkan Barakallahu lak atau Barakallahu fik. Nah, itu biasain Barakallahu lak atau Barakallahu fik. Kalau laki-laki laka Barakallahu laka, kalau perempuan Barakallahu laki, ya. Tapi biar lebih enak dimatiin, disukunin aja belakangnya Barakallahu lak atau Barakallahu fik. Nah, itu yang agar pandangan mata kita tidak menyebabkan penyakit ain. Kata Rasulullah Muhammad SAW, jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya sesuatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya, karena ain itu benar adanya. Kemudian hadirin rahimakumullah, dari orang yang memandangnya, dari seseorang yang memandangnya, untuk mencegah agar ain adalah menjadi sesuatu hal yang tidak menyebabkan penyakit. Dari sisi orang yang memandang, untuk mencegah ain adalah dengan tabrik, mendoakan keberkahan dengan mengucapkan Barakallahu fik yang tadi disebutkan hadirin rahimakumullah. Dan yang paling penting hadirin rahimakumullah, ya, agar tidak menimbulkan penyakit ain pada diri orang lain adalah menghilangkan rasa apa? Dengki, menghilangkan rasa iri, ya. Makanya hadirin rahimakumullah, itu Bu, berat bulan Ramadan ini kan kata Rasul banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Apa di antara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkan hilangnya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala cuma dapat sekedar lapar haus doang, itu apa? Iri dengki sama orang lain. Atau ada juga apa namanya itu, ya, memandang keburukan orang lain, dan di sana ini apa ya istilahnya? Ghibah. Ya, melihat keburukan orang lain jelas, Pak. Walaupun keburukan orang lain itu sedikit sekali, tapi kok kayaknya jelas. Kalau kata pepatah bilang seperti melihat kuman di seberang lautan. Giliran keburukan kita, Pak, Bu, ya, walaupun segede gunung itu nggak kelihatan sama kita sendiri. Seperti melihat gajah di depan pelupuk mata kita. Itu kalau orang hasad, kalau orang gibah, kalau orang apa namanya benci sama orang lain, iri dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Ini contoh, ada satu cerita, ya, cuma ilustrasi aja. Ada pasangan muda tinggal di satu komplek perumahan, ya. Ketika itu hadirin rahimakumullah, suaminya memang setiap hari sebelum kerja sarapan. Dan ketika sarapannya biasanya, Bu, mohon maaf, ya, yang nyiapin sarapannya itu istrinya. Dilihat dari istrinya, kemudian dilihat dari jendela rumahnya, kan kebetulan jendelanya kaca. Lihat tetangganya lagi jemur pakaian. Dilihat lagi jemur pakaian, kata istrinya sama suaminya bilang begini, "Pak, lihat, Pak, itu tetangga kita lagi jemur pakaian." Lah, emang kenapa, Mbak? Tuh lihat pakaiannya kotor banget. Tuh. Bukan ibu-ibu sini, Bu, ya. Ya, ibu-ibu masjid lain banyak, tapi biasanya pindahan dari sini orangnya. Sama juga dong. Dilihat tetangganya lagi jemur pakaian, ya. Oh, tuh lihat kotor tuh, Pak. Suaminya diam aja, Bu. Kemudian besoknya lagi suaminya mau berangkat kerja, disiapin sarapan lagi. Istrinya juga disiapin sarapan sama istrinya. Istrinya ngelihat tetangganya lagi jemur pakaian lagi. Ini lagi tetangga jemur pakaian melulu, ya. Pas kata lagi jemur pakaian, kata istrinya nih, Pak, bilang, "Pak, lihat, Pak, tuh cuciannya masih kotor, kayaknya pakai deterjen murah tuh, bukan deterjen mahal." Tuh. Besoknya hari ketiga,
sama Pak, dilihat lagi sama istrinya. Suaminya bilang lagi, Pak lihat Pak, itu masih kotor. Kayaknya harus belajar nyuci sama mamah nih Pak. Begitu. Istrinya bilang Bu. Akhirnya rahimakumullah pas hari Minggu, suaminya libur kerja, tapi tetap suaminya duduk di bangku, kemudian disiapin sarapan sama istrinya. Pas istrinya ngelihat ke jendela rumahnya, lihat ke rumah tetangga, kaget. Dilihat jemurannya bersih Pak, bersih luar biasa. Kata istrinya, Pak lihat Pak, itu jemuran tetangga kita bersih. Kayaknya dia habis baru beli deterjen yang mahal nih, baru belajar nyuci nih, bersih banget. Apa kata suaminya? Pak, Mah, ini kan hari Minggu. Emang kenapa Pak? Tadi Papa bangun sebelum Mama bangun. Terus kenapa Pak? Bapak baru bersihin kaca jendela ke rumah kita tuh. Jadi yang kotor apanya? Kacanya. Sama kalau kita nilai orang lain, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang kotor itu bukan orang lain belum tentu, tapi yang kotor apa? Hati kita. Kata orang Betawi bilang, santriwati mondok di Gontor, bawa rumpun menaiki motor. Kalau hati ini sudah kotor, yang ada di dalam pikiran pun ikutan kotor. Betul nggak? Iya. Makanya itu hadirin rahimakumullah, itu dia ya. Mencegahnya adalah untuk mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan penyakit ain, tadi dijelaskan seperti itu. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling membenci, la tabaghadu wa la taqata'u. Jangan kalian saling memutus hubungan, wala tadabaru. Jangan kalian saling menjauh, wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Itu tadi yang memandang. Sekarang yang dipandang. Tadi yang memandang. Memandang agar tidak menyebabkan ain, dia harus mengucapkan kalimat Allah, Masya Allah, Barakallah, dan lain sebagainya. Kemudian agar yang dipandang tidak terkena penyakit ain, apa yang harus kita lakukan? Ini dia. Yang pertama, menghindari sikap suka pamer dan berhias diri dengan sifat tawadu. Kalau ada sesuatu, tadi saya bilang jangan keseringan di posting. Itu dia. Ya, apalagi ini lagi bulan Ramadan, Pak, Bu. Yang saya khawatirkan nanti amalan kita di bulan Ramadan habis di hadapan Allah. Ya, contohnya apa? Contoh, masjid ini lagi ngadain buka puasa. Kemudian perlu snack dan lain sebagainya, bahkan nasi box. Bapak Ibu kirim 10 box. Setelah kirim 10 box, diposting, difoto. Marbotnya mana marbotnya? Tolong terima dulu. Biasa kan begitu, Pak. Zaman sekarang kan begitu ya. Terima foto. Diposting. Alhamdulillah, hari ini sudah memberikan ke Masjid Nurul Jihad 10 box. Habis amalannya nggak ada, sedikit pun tersisa. Kecuali Bapak Ibu buat masjid atau RT atau RW, contoh, alhamdulillah RT 02 sudah memberikan 10 box atau 50 box nasi bungkus, nasi buat berbuka puasa, boleh, supaya orang tahu kalau uang RT itu, kas RT itu nggak dipakai korupsi. Atau masjid, alhamdulillah Masjid Nurul Jihad melaksanakan santunan yatim piatu, boleh, agar orang tahu kalau infaknya itu, sedekahnya itu dipakai. Tapi kalau diri sendiri nggak perlu diposting. Baru 10 box aja diposting. Ini yang menghilangkan pahala kita di hadapan Allah ya. Jadi berbuat kebaikan itu, mohon maaf hadirin rahimakumullah, karena kalau orang bilang itu harus apa? Ikhlas. Ibu tahu apa ikhlas itu? Ikhlas itu titik, udah. Ikhlas itu nggak pakai cuma, ikhlas itu nggak pakai tapi. Kebanyakan orang Islam di Indonesia bilang, saya mah ikhlas, cuma, betul nggak? Cumanya ini yang bikin kita nggak ikhlas. Saya mah ikhlas, tapi, tapinya ini. Makanya ikhlas itu titik, udah nggak pakai embel-embel. Dan ikhlas itu hadirin rahimakumullah seperti kita menyembunyikan dosa kita. Bapak Ibu kalau berbuat dosa sekecil apapun kira-kira malu nggak? Malu, nggak mau diumumin. Nah, orang berbuat baik sama, nggak perlu diumumin, diem.
Ya, nggak perlu dikasih tahu Pak, diam. Ya, bahkan ada orang, mohon maaf hadirin rahimakumullah, ya, nyumbang karpet buat masjid. Ya, mulutnya emang nggak ngomong, cuma handphonenya, tangannya yang main. Ada juga orang yang nyumbang karpet, nggak ngomong ke orang-orang, ngomongnya cuma sama satu orang doang, tetangga. Itu Nurul Jihad, kalau karpetnya nggak dari saya tuh Pak, kemarin saya baru kirim tuh. Akhirnya kesebar, habis itu amalannya. Makanya ikhlas titik, nggak pakai tapi, nggak pakai cuma. Nah, dulu kan ada waktu zaman kampanye, ada caleg yang nyumbang karpet masjid, nggak kepilih, tiba-tiba apa? Itu kejadian Pak, ada dekat rumah saya. Orang nyumbang keramik buat musola, dia berselisih sama orang-orang yang ada di musola, selek. Tiba-tiba keluar tuh Pak. Itu coba musola. Kalau dulu keramiknya nggak dari saya tuh Pak, bener itu kejadian. Habis amalannya di hadapan Allah. Makanya hadirin rahimakumullah, sekali lagi, ikhlas itu seperti kita menyembunyikan dosa kita. Diem, nggak perlu diumumin. Itu yang disebut dengan ikhlas. Susah, karena setan bisa goda setiap umat manusia. Cuma satu orang doang yang nggak bisa digoda, kata setan. Siapa, kata Allah, yang nggak bisa kamu goda? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Cuma orang ikhlas doang ya Allah yang nggak bisa aku goda. Tuh. Makanya mohon maaf, kalau ada bapak ibu bilang saya ikhlas, berarti bapak ibu sedang tidak ikhlas. Tuh. Hati-hati, Bu, Pak. Kalau bapak ngomong bilang terus terang, saya mah ikhlas aja sih sebenarnya ini tuh. Jangan diucapin, diem aja, kita simpen. Kan orang suka begitu Pak, karena suka ngomong. Saya mah terus terang ikhlas, apa namanya, biar nggak masalah. Misalkan apa ya? Ya, saya dipakai tenaga saya buat masjid, apa segala macam. Itu nggak boleh diomongin. Diem aja. Kalau orang yang mengatakan bahwa saya sedang ikhlas, berarti dia sedang tidak ikhlas. Berat tuh Pak ikhlas itu. Karena kenapa? Karena nanti di akhirat yang pertama kali ditanya 3 orang keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mujahid. Dia bilang orang yang jihad, tapi ternyata kata Allah bukan. Kali kamu pengen disebut sebagai pahlawan. Yang kedua siapa? Ulama. Ditanya keikhlasannya sama Allah. Kamu aku kasih ilmu di dunia buat apa? Buat aku ajarkan ke hamba-hambamu ya Allah. Bohong, kata Allah. Kamu pengen dipanggil ustadz, pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil ulama. Yang ketiga siapa Pak? Orang kaya. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau santunan kan biasa. Kalau di mana-mana Pak, orang-orang ya apa namanya, public figure lah. Kalau open house coba lihat, iya kan? Oh, TV di mana-mana apa segala macam. Khawatir menghilangkan keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kaya Pak. Ditanya keikhlasannya ketika menyumbang. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kalau mau ikhlas nggak perlu disebutkan. Walaupun sekaya apapun, harta itu kan nggak bakal dibawa mati. Kata orang Jakarta bilang, naik kapal ke kota Bangil, makan ketan di pasar pagi. Kalau ajal sudah memanggil, harta janda batan tidak berguna lagi. Bunga dahlia tumbuh merekah, bunga melati di dalam goa. Harta dunia jangan serakah, kalau mati nggak bakal dibawa. Habisnya pada ngantuk aja habis sahur. Ini saya jauh-jauh dari Bogor ini. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin hindari menyebut-nyebut kekayaan tadi, kesuksesan usaha, kebahagiaan keluarga, juga memamerkan foto anak, foto diri, foto suami atau istri, dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya. Jangan suka upload, ya. Tadi yang saya jelasin. Kemudian menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian terakhir, rutin berzikir kepada Allah, baik di waktu pagi maupun waktu sore. Saya cepat aja. Dalam satu hadis dijelaskan, ini doanya Nabi. Ini Bapak Ibu boleh juga pakai doa ini kalau pas kebetulan nengok orang yang baru lahiran. Hati-hati ya. Kalau biasanya orang kalau habis nengok bayi baru lahiran ini luar biasa. Bayinya tiba-tiba nangis terus setiap malam. Panas terus. Habis ditengok sama orang bayinya panas, habis ditengok sama orang bayinya demam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak bayi sering dipuji, Pak. Betul nggak?
Oh, ganteng kayak bapaknya, oh cantik seperti mamanya, kan gitu. Betul, Pak. Itu anak bayi, makanya kenapa nangis terus, rewel terus, karena setiap yang datang dimuji, setiap yang datang muji. Ya, kan kita nggak tahu siapa di antara misalkan bapak ini yang hadir. Kemudian yang muji itu yang bisa menyebabkan ain, kan kita nggak paham, Pak. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu siapa itu di antara mereka. Makanya itu hadir rahimakumullah, ini doanya kalau kemarin nengok anak bayi. Ini yang didoakan Rasulullah kepada cucunya Hasan dan ini bukan doa Nabi Ibrahim untuk meruqyah Ismail dan Ishak dengan doa ini. Wa'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lamah. Atau u'iduha boleh, domirnya diganti kalau pas kebetulan ada anaknya di situ. Itu untuk perempuan. U'iduhu boleh. Atau u'iduka boleh kalau bapak ibu pernah belajar bahasa Arab. Makanya Pak, kalau di Betawi kan suka ada itu kalau pas akikah kan anak itu dikelilingin deh. Ya Nabi kan gitu. Itu Bu, ini doanya. Ibu kalau pas kebetulan pas jatah di ibu, saya selalu begitu. Saya pegang bayinya sebelum saya cukur, saya pegang, saya elus-elus, saya baca doa ini. Nanti ada doanya lagi. Wa'idukuma u'iduka, saya bilang misalkan laki-laki, u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. Saya tiup itu Pak, itu pas lagi mahalul qiyam ya, itu dia kan bapak bingung ini ngapain doanya, kan bukan ustadz, betul gak? Bapak kadang bingung mau doa apa, ini kan gak enak, cuma ulus-ulus dong juga gak enak, ini baca doanya. Tuh, saya ajarin ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini juga doanya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, binatang yang beracun dan ain yang menyakitkan. Sekali lagi ini doanya ya. Kalau kita punya bayi atau apapun, hadirin rahimakumullah, nengok anak bayi yang baru lahiran seperti ini. Dan anak bayi usia 0 sampai 2 tahun pas azan maghrib jangan dilepas ya. Azan maghrib nih Pak, anak bayi 0 sampai 2 tahun Bu, nih ibu-ibu nih, nanti kalau punya cucu ya, pas azan maghrib jangan ditinggal sendirian, ditemenin. Kalau perlu yang masih bayi digendong, karena itu perintah Rasul ya. Kenapa? Karena ketika itu pas azan maghrib berkumandang sampai dengan waktu isya, setan berkeliaran, dan setannya ini khusus mengganggu anak bayi usia 0 sampai 2 tahun dan ibu yang sedang hamil. Jadi ibu hamil kalau nggak perlu-perlu amat, maghrib sampai isya jangan keluar. Pas azan maghrib pintu ditutup. Ini bukan kata orang dulu bilang apa, pamali, bukan. Karena memang ini perintah Nabi. Cuma orang dulu nggak tahu dalilnya Pak. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Apabila datang waktu malam menjelang, kata Nabi, maka temanilah anak-anak kalian. Fakuffu sibyanakum, pegang. Kalau nggak dipegang ditemenin. Karena ketika itu setan sedang berkeliaran, dan nama setannya hadirin rahimakumullah itu disebutkan di dalam hadis yang lainnya, nama setannya disebutkan Pak, yang keluar dari maghrib sampai isya. Ada yang tahu? Hah? Bukan dasim. Nah, ada minyak wangi 2 tuh di depan saya. Ada tahu nggak nama setannya Bu? Jinnya? Hah? Bukan. Namanya itu Ummu Sibyan. Nah, Ummu Sibyan artinya ibunya penyakit ayan, ibunya penyakit kesurupan. Kalau orang yang keluar dari maghrib sampai isya, wanita hamil atau anak kecil, itu nama orang-orang kita bilang kesurupan Pak. Betul nggak? Itu dia Ummu Sibyan, ibunya penyakit kesurupan. Nah itu dia ya. Kalau habis isya boleh, itu waktunya cuma maghrib sampai isya aja. Kalau habis isya boleh dibawa keluar. Ibu hamil kalau habis isya boleh kalau mau keluar. Itu dia. Hadirin rahimakumullah, cara mengobati orang yang terkena penyakit ain sekarang gimana? Caranya untuk mengobati orang terkena penyakit ain adalah pertama sabar. Karena sabar ini harus datang di awal, bukan di tengah-tengah apalagi di akhir.
Ibu kalau kena musibah yang paling berat ketika kena musibah, pas kena musibahnya apa pas seminggu kemudian? Pas kena musibah. Makanya sabar itu adanya di awal. Kalau di akhir memang sabar, cuma pahalanya tidak seperti pahala ketika pas kita ditimpa musibah. Berat ketika itu, hadirin rahimakumullah. Makanya tadi yang saya bilang, kalau kita benar-benar ikhlas, harus ikhlas karena Allah. Contoh begini, mohon maaf, misalkan ibu ditinggal suami. Ketika ditinggal suami kan banyak orang yang takziah. Sabar ya Pak, sabar ya Bu, sabar. Saya mah sabar, ikhlas ya Bu, saya mah ikhlas. Nah, kan ketika orang datang begitu Pak. Tapi setelah 4 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, anaknya mau bayar SPP, nggak ada yang bayarin Pak, susah, nyari duit susah. Dia bilang begini, nak, coba kalau dulu bapakmu masih ada, pasti nggak kayak begini. Tuh, yang tadi ikhlasnya kemana yang pertama? 6 bulan kemudian pas mau bayar SPP susah Pak, kebutuhan susah, baru keluar. Coba ayah lo masih ada, pasti lo nggak kayak begini. Nah itu ikhlasnya Pak Ila. Sama Pak, saya dapat cerita dari seorang ulama. Ya, ulama ini udah meninggal dunia. Seorang kiai lah. Ya, dia cerita ada anak hadirin rahim, ada bapak orang kaya nih, suami istri orang kaya, nggak punya keturunan Pak Bu. Karena saking kayanya bingung nggak punya keturunan, akhirnya ngangkat anak. Diambil anak itu dari mulai bayi, dirawat dari bayi, kemudian dimasukin sekolah ketika SD, dimasukin ke sekolah ketika SMP, SMA, kemudian dikuliahin sama itu bapak karena orang kaya, sampai jadi orang sukses tuh anak, punya perusahaan dan lain sebagainya. Setelah sukses, karena bapak angkatnya ini udah sepuh, akhirnya bapak angkatnya sakit, masuk rumah sakit Pak. Ketika masuk rumah sakit, hadirin rahimakumullah, bapak angkatnya tanya sama istrinya, "Mah, anak kita kemana? Kok udah 2 hari ini kagak nengok papa?" Gitu. Apa kata ibunya? "Pak, anak kita itu lagi sibuk, katanya ada tender dan lain sebagainya." Nih bapak lagi di rumah sakit bilang begini nih, "Dasar anak kurang ajar, udah diambil dari comberan," mohon maaf misalnya gitu ya, diangkat dari comberan, dirawat sampai jadi orang sukses. Sekarang giliran bapaknya sakit, udah 2 hari kagak mau ditengok. Mohon maaf Pak Bu, itu dari mulai pahala dia ngangkat anak, ngerawat dari kecil sampai detik itu habis di hadapan Allah. Jadi jangan sembarangan mulut ini, betul nggak? Habis. Makanya bersabar ketika kita terkena gangguan, musibah dan lain sebagainya. Yang kedua, cara menghilangkan ain, mandi dari air bekas, mandi orang yang menyebabkan ain. Al-ainu haqqun, air itu benar-benar adanya. Andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya untuk itu. Cuma kan yang kita jadi masalah, yang jadi pertanyaan kan kita bingung, betul nggak Pak? Kita ini sakit disebabkan ain yang dari mana, betul nggak? Masa semua orang suruh mandi? Yang kemarin datang nengok cucu gue, sini mandi lo semua lo. Orang Jakarta bilang, "Loh kenapa kita suruh mandi?" "Iya cucu gue sakitnya demam nih." Enggak mungkin, betul nggak Pak? Itu dia yang pertama. Tapi kalau kita tahu cuma 1 orang doang, boleh. "Mohon maaf Pak, kemarin begini kita jelasin. Tolong mandi, nanti air mandinya dimandiin lagi kepada orang yang terkena penyakit ain." Itu yang kedua, cara mencegahnya. Yang ketiga, mandi dari air bekas wudu orang yang menyebabkan ain. Orang itu suruh wudu, kemudian bekas wudunya dimandiin ke orang yang terkena penyakit ain. Kemudian kalau seandainya bingung, tadi kita udah sabar, mandi nggak mungkin. Siapa ini orang kira-kira, kan kita nggak tahu, betul nggak? Suruh wudu juga nggak mungkin. Mana orangnya, nggak mungkin. Yang keempat adalah cara mengobati orang yang terkena penyakit ain, diruqyah. Boleh diruqyah. Kan kemarin udah saya ajarin cara ngeruqyah. Bapak pada datang nggak? Ibu ada yang datang kemarin? Enggak. Loh, padahal saya ngajarin cara ruqyah mandiri. Ya. Gini Bu. Ruqyah Mbak. Ini keperasaan yang kemarin-kemarin ini banyak yang nggak datang ya? Hah? Oh, masjid lain ya? Ya. Mau diajarin cara ruqyah? Nah. Ibu, Bapak kalau bisa jangan minta diruqyah sama orang lain. Ya. Kenapa saya bilang nggak boleh minta diruqyah sama orang lain? Tahu nggak Bu? Ayo,
Ini ada minyak wangi nih. Masa saya bawa pulang lagi? Bukan haram. Kalau bapak ibu sering minta diruqyah sama orang lain, kecuali sama suami istri nggak masalah, ya. Itu khawatir tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Masuk surga sih, insya Allah masuk surga. Cuma tidak ada kesempatan masuk surga tanpa hisab. Khawatirnya seperti itu. Jadi mohon maaf, harus diruqyah. Cara nguruqyah, ada mau jadi bahan praktek? Ada nggak? Kemana ada yang maju? Bang Ari? Sini Pak, sana, antum sini. Mohon maaf ya. Ini saya ajarin 2 kali dong. Oh iya. Ini Pak, sini Pak. Bang Ari, mohon maaf. Nah, berdiri aja diri. Ini Bang, di sini. Sini. Ini pusat pangkalnya jin. Boleh juga, lain juga. Pusat pangkalnya jin di tubuh manusia ini. Ini apa nih? Tulang belikat. Nah, belikat. Nah. Ibu, bapak kalau mau nguruqyah orang yang kemasukan ini tekan. Baca ayat ruqyah itu ayat kursi atau Fatihah atau 3 kul. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tarik. Lahu ma bis sama, tekan sambil tekan. Ya kayak gini nih. Pak ya. Lahu ma bis, nah buangin. Lahu ma bis sama sampai terakhir. Buang. Ya, atau begini boleh. Oh, tangannya begini boleh, begini boleh. Ini pusat pangkal jin. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dalladzi, terus tarik sampai keluar. Set. Sampai berapa banyak set? Terserah. 3 kali minimal. Yang satu juga begini. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Keluarin terus. Ya. Pak, bapak, ibu, suami istri boleh ganti-gantian. Kalau seandainya, mohon maaf, bapak nggak pernah kerja berat, ibu nggak pernah kerja berat, tapi kok tiba-tiba pegal tangan, betul nggak? Nah, itu kalau orang Betawi bilang ketimpangan jin. Ketimpangan apa ketumpangan? Ketimpangan. Ketindian jin. Nggak pernah kerja berat, tiba-tiba sakit tangannya. Itu bukan sakit, ketumpangan jin, ketindian jin. Makanya keluarin di situ. Gimana caranya? Itu dia tadi. Boleh sama misalkan suami, mah tolong dong mah gitu kan. Gitu. Ya. Terus tangannya pegal. Tarik. Nah. Saya ajarin. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tarik. Nah itu. Gini. Tekan ya Pak ya tadi. Terus gini. Selesai. Mau An-Nas juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu. Tarik. Terus aja begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, tapi dalam keadaan wudu. Ya, yang nguruqyah itu dalam keadaan wudu. Ya. Itu dia. Kemudian pangkalnya di mana lagi? Mohon maaf, Pak. Jadi bahan praktek nih. Ya. Ini dia di sini. Apa nih? Leher. Tengkuk. Dipencet. Ya, kalau lagi ada yang kemasukan, tekan, agar tekan, jangan tekan kencang kesian. Tekan aja. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu, tarik. Oh gitu, terus tarik terus. Nah itu dia. Yang terakhir di kepala. Mohon maaf ya. Kepala begini. Tarik gini. Bacanya ayat ruqyah, Fatihah, ayat kursi sama 3 kul. Trikul. Enggak perlu baca yang macam-macam. Itu dia ayat ruqyah. Kemudian itu dia Fatihah, ayat kursi sama trikul 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat ruqyah. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau Bapak Ibu punya anak, udah Pak, makasih banyak. Apa? Susah sholat, suruh sholat. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak demam, anak kecil, jangan dibawa ke dokter dulu. Diruqyah. Ya, khawatir itu dari penyakit ain. Jangan sebentar-bentar anak demam ke dokter, anak demam ke dokter. Kan anak kecil sering demam, betul nggak? Itu karena sering dipuji sama orang. Ya. Kalau anak demam diruqyah dulu. Caranya gimana? Boleh bikinin air. Yang tadi saya bilang, baca Fatihah, ayat kursi, baca trikul, ditiup. Ya, tapi kalau bisa
sebelumnya kalau memang penyakitnya ini, sebelumnya sholat hajat dulu 2 rakaat minta sama Allah. Itu dia. Ya itu cara meruqyah rahimakumullah. Cuma itu doang. Ya. Apa? Itu kalau kaki sama ditarik. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Pokoknya anggota tubuh, karena setan itu mengalir di setiap aliran darah manusia. Inna syaitana yajri minad damam. Inna syaitana yajri minal insani majrad damam. Sesungguhnya setan mengalir di setiap aliran darah manusia. Gimana cara masuknya jin? Apakah jin langsung masuk kalau ada apa-apa sesuatu ke badan kita? Bukan begitu cara masuknya jin. Ya, karena kemarin belum lama ini ada anak perempuan hafal Quran 30 juz mungkin. Kalau mungkin itu bu ditanya dia, wah udah mantep aja dah pokoknya. Ya, hafal Al-Quran mungkin tapi kesurupan. Pas dicari tahu dari mana asalnya, ternyata si perempuan itu, mohon maaf, dia pas minum pakai tangan. Itu tempat masuknya jin. Masuk kamar mandi, kalau ibu masuk kaki kanan, jin masuk. Harusnya masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa kok banyak orang yang kepleset di kamar mandi? Padahal kamar mandinya baru disikat. Nggak baca doa dan salah masuk, dijorokin sama jin. Emang betul Pak. Baca doanya jangan pas di pintu kamar mandi. Saya kasih tahu berapa? Minimal 7 langkah sebelum masuk kamar mandi. Kenapa kok jangan pas di pintu kamar mandi? Khawatir pas di depan pintu kamar mandi doa kita belum selesai tapi kakinya udah. Itu kebiasaan orang sini tuh. Bukan ya. Allahumma inni a'udzubika minal. Oh itu. Mulut masih ngucap tapi kaki udah masuk. Kata ulama bilang 7 langkah sebelum masuk kamar mandi. Itu dia. Ya. Padahal kemarin udah saya bahas masalah jin, kok banyak yang nggak tahu ya. Udah kan ya? Di sini ya? Bang More. Tuh, kok di sini Bu. Kan nyesel kan, kenapa kemarin kagak datang? Sampai nyasar sayanya. Saya juga orang Jakarta, tapi saya hampir 15 menit daerah Jatinegara tuh, muter terus. Itu kalau mau bahas masalah jin itu memang dampaknya luar biasa. Kesayanya juga luar biasa. Ya, apa nyasar kita itu. Iya bener Bang Hari. Nyasar Bu. Saya sampai subuh terlambat kan, Bang Oroy kalau nggak salah ya. 3 kali muter. Masa diulang lagi? Lama ini puasa, saya udah suaranya udah habis juga. Ya itu cara ngeruqyah. Gimana cara ngeruqyah rumah? Saya ajarin aja dah. Cara ngeruqyah rumah. Ambil air. Oh nggak ada air ya. Saya lagi puasa. Cara ngeruqyah rumah hadirin rahimakumullah. Ini ibu bapak ambil air di tempat. Baca Fatihah. Kemudian baca ayat kursi 3 kali. Baca trikul 3 kali masing-masing. Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Tiup. Ya. Ini cara ngeruqyah rumah. Kemudian airnya itu pas mau ngeruqyah, tadi dibaca dulu. Sholat, kemudian baca, tangan dicelupin ke wadahnya. Ya. Oh iya, hari Jumat ya? Hah? Oh tadarsun, astagfirullah. Udah lah. Jam berapa Bu tadarusnya? Oh ya udah, jangan kesian tadi malah ini. Ya, dah. Ayo nggak apa-apa. Itu dia. Jadi apa beda sihir dengan ain? Kalau sihir pakai jin, kalau ain tanpa jin. Ya, udah jangan ada pertanyaan kalau gitu ya. Iya kan biar ada tadarus. Baik, hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi minyak wanginya saya bawa pulang ya. Nggak usah ada pertanyaan. Ada nggak? Saya tanya aja deh, biar nggak saya bawa pulang lagi. Nah, ini pertanyaannya biar cepat. Kapan kita harus ucapkan Masya Allah? Kapan kita harus ucapkan Subhanallah? Ayo, mana yang bisa? Bapak Ibu? Kapan Ibu? Ayo, nggak apa-apa siapa Ibu? Makhluk atau benda. Apa itu?
Bukan. Terus subhanallah itu apa? Masya Allah. Terus kalau subhanallah ayo Bu. Ya, kapan harus dibaca subhanallah, kapan harus dibaca masya Allah? Ya, yang mana-mana Ibu? Terus? Salah. Terbalik. Masya Allah itu sesuatu yang baik, subhanallah sesuatu yang buruk. Kalau misalkan ada sesuatu yang buruk menimpa orang, jangan masya Allah, bukan, tapi subhanallah. Ini saya bawa pulang lagi dah. Jangan. Satu lagi pertanyaan. Coba apa yang harus kita baca ketika kita melihat sesuatu benda yang menakjubkan agar tidak menyebabkan benda itu terkena ain? Masya Allah. Siapa yang tadi pertama kali cuci tangan? Ini yang jadi bahan praktek. Ibu sekarang. Nah, ibu yang merah jambu. Ini Pak, sini Pak. Ibu satu nanti. Ibu pertanyaannya, ya. Ibu siap-siap sekali lagi. Enggak, ibu dulu pertanyaannya. Baik, hadirin rahimakumullah. Tadi kita bahas masalah penyakit ain, ya. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika mandi, tadi kan ada sebutin, ya, dipuji kulitnya kok putih banget. Siapa nama sahabatnya? Sahal bin siapa? Bukan. Sahal bin? Bukan. Sahal bin Hunayf. Sekarang siapa yang mujinya? Amir bin Sahal lagi, bukan lagi. Amir bin, bukan. Amir bin Rabi'ah. Aduh, katanya mau buru-buru jadi lama ini. Lagi kan nih? Lagi. Ya. Nah, sekarang jangan berkaitan dengan ain dah. Ini khusus perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak diam ya. Ya. Nabi kan punya istri, ada banyak. Sekarang siapa istri keduanya Nabi? Ini yang mati, Mbak ini, Mbak. Diri, saya Bu? Bukan. Khadijah pertama. Istri keduanya Nabi? Bukan. Bukan. Istri keduanya Nabi adalah Saudah binti Zam'ah. Ya. Nabi punya anak 6 dari Siti Khadijah. Sebutkan 5 aja. Ya Bu. Enggak, dia ibu buat ibu. Yang jilbab coklat. Bukan, Husain. Betul ibu tuh. Yang jilbab coklat betul. Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah. Masyaallah. Baik, udah mau tadarus kesian. Itu lebih penting tadarus ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.